Bapak Ibu yang saya hormati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari ibu kita Aisyah. Rasul bersabda, ma amila ibnu adama yauman nahri ahabbu ilallahi min ihraqid dam. Amalan yang paling disenangi oleh Allah ketika tanggal 10 itu adalah mengalirkan darah alias nyembelih. Nyembelih maksudnya itu kurban, Pak. Bukan jagali yang nyembelih, bukan. Sing kurban gitu, kurban. Wa innahu la yu'ta yaumal qiyamah. Karena hewan yang kita kurbankan itu besok akan didatangkan oleh Allah di hari kiamat sebagai saksi. Lengkap dengan tanduknya, lengkap dengan bulunya, lengkap dengan sepatunya, maksudnya itu telapak kakinya lengkap sebagai saksi. Neng bukan berarti mereka jadi tunggangan kita ketika kita nyebrang sirat, bukan. Itu hadisnya palsu, Pak. Enggak bener. Nyebrang kok enggak wedhus piye. Nyebrang ya kita nyebrang sendiri gitu. Jadi di akhirat akan dihadirkan sebagai saksi kalau kita telah berkorban ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa innad dam la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a bil ardi. Dan ketika kita nyembelih ikhlas karena Allah, Pak, langsung cepat diterima oleh Allah. Allah nerimanya itu cepat, lebih cepat daripada darah netes ke tanah. Maknos gitu kan cerot langsung ke tanah itu, Pak. Itu kan cepat. Allah lebih cepat dalam menerima korban kita. Fatibu biha nafsan, makanya ikhlaslah dalam berkorban. Relalah. Kadang-kadang kan wis kurban, wis syarat disembelih, wis bar disembelih, kadang-kadang masih 3,5 juta. Kadang-kadang ngono, Pak. Maka Rasul bersabda, fatibu biha nafsan, sudah ikhlaskan. Kenapa, Pak ya? Kenapa tanggal 10 itu berkorban itu lebih baik? Bahkan para ulama mengatakan tanggal 10 itu jika dibanding 3,5 juta nggo sedekah diberikan fakir miskin, bahkan diberikan yang masih ada hubungan kerabat, dibandingkan dengan nyembelih lebih utama, Pak. Kenapa? Satu, karena ibadah nyembelih Pak ya, itu hanya tanggal 10, 11, 12, 13. Nah, kalau sedekah kapan saja. Gitu kan, Pak? Kapan saja. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau nyembelih itu ada unsur nyembelih itu, Pak, ya, motong leher hewan. Ya, mencabut nyawa, ya Pak, nyawa hewan itu adalah satu bentuk ibadah. Nah, ketika nyembelih itu ibadah, Pak. Satu. Yang kedua, nanti kita sebagiannya kita sedekahkan, ada nilai sedekah. Terus sebagian kita hadiahkan, ada nilai hadiah. Nyembelih itu ibadah, disedekahkan dapat sedekah, ada sedekahnya. Hadiah itu kan ngasih orang kaya, itu namanya hadiah kan, Pak, yang mampu, itu ada nilainya. Sedangkan kalau sedekah kan nggak ada nyembelihnya, Pak, mung hanya sedekah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak, orang yang mau berkorban itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dimiripkan dengan orang yang sedang haji. Mirip dengan orang yang haji. Mirip apa? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari ibu kita Ummu Salamah. Rasul bersabda, "Idza dakhalal ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala ya'khud min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhhiya." Jika orang yang sudah niat kurban, Pak, malah wis nyerahkan uang ke panitia. Nanti kalau sudah mulai tanggal 1 Dzulhijjah masuk, jangan
motong kukunya, jangan motong rambutnya, jangan ngambil kulitnya. Kulit-kulit sing ngapal-ngapal jangan diambil. Itu kan persis seperti orang yang sedang ikhram toh, Pak. Nah, apalagi sekarang sing rak sida mangkat kan, Pak. Nah, itu diresapi gitu loh supaya nyodok mirip-mirip itu, Pak ya. Karena yang ikhram itu kan nggak boleh motong-motong kan, Pak. Nah, yang ikhram nggak boleh motong. Makanya orang yang oleh Rasul dianjurkan orang yang sudah niat kurban ya jangan motong. Jangan motong kuku, rambut dan nyabut-nyabut kulit-kulit ini jangan. Biarkan saja. Hikmahnya satu, biar nyodok mirip dengan orang yang sedang ikhram haji. Jadi perasaannya itu supaya gimana, Pak ya? Supaya perasaannya kalau seandainya meresapi dan merasakan seperti yang orang jamaah haji lakukan kan nilainya kan luar biasa gitu. Dalam hati kan sangat masuk ke dalam hati gitu, Pak. Suasananya, Pak ya, suasananya kan gitu. Dan juga hikmahnya kenapa nggak boleh dipotong, nggak boleh itu supaya nanti ketika pas nyembelih itu para ulama memberikan hikmah, Pak. Kenapa nggak boleh diambil? Sebab ketika nanti pas disembelih itu badan kita akan dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Supaya lengkap semuanya dimerdekakan. Begitu loh, Pak. Supaya lengkap semuanya dimerdekakan, maka jangan dipotong. Nanti kalau sudah nyembelih baru dipotong. Nah, gitu. Dan ini yang motong hanya yang nyembelih, Pak ya. Yang punya duit, yang bayar. Sedangkan istrinya, anaknya ya boleh karena yang mereka bukan korban ya. Meskipun korban oleh suami berkorban, meskipun itu untuk sak keluarga, tapi yang nggak boleh motong ini adalah yang korban itu gitu. Keluarga yang lain boleh. Nah, ini. Ya. Kemudian Bapak Isa hormati, saking pentingnya kurban itu sampai Rasulullah bersabda, Pak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Rasul bersabda, "Man wajada sa'atan, barang siapa yang mempunyai kelonggaran rizki, falam yudhahi, terus tidak mau kurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan mendekat-dekat ke masjidnya, ke musola, tempat sholatnya Rasul." Nah, ini kan ancaman, Pak. Oleh karena itu para ulama berbeda, hukum kurban itu yang bagi yang mampu itu wajib atau sunnah muakkadah. Karena Rasul sampai mengancam, jangan dekat tempat sholat. Itu kan ancaman itu kan. Makanya Imam Abu Hanifah mengatakan wajib. Tapi Imam 3, Maliki, Syafi'i, Hambali, sunnah muakkadah. Kalau yang mampu ini bagi yang mampu, sunnah muakkadah. Kenapa dikatakan sunnah muakkadah? Karena Rasul mengatakan tadi, Pak, barang siapa yang jika masuk tanggal 1 Dzulhijjah, terus dia ingin kurban, nah, maka jangan mengambil kuku, bulu, rambut dan kulit. Rasul mengatakan jika ingin kurban. Jadi kurban itu dikaitkan dengan keinginan, jika ingin. Kalau nggak ingin ya jangan kan gitu, Pak. Kalau nggak ingin ya nggak. Kalau nggak ingin ya boleh motong. Kalau ingin jangan motong. Nah, berarti kurban itu dikaitkan dengan keinginan. Nah, makanya mayoritas ulama mengatakan memang Rasul mengancam ya. Yang mampu nggak mau kurban jangan dekat musola, tempat sholat. Tapi Rasul hadis yang lain mengatakan jika mau, siapapun yang masuk tanggal 1 Dzulhijjah jika mau kurban maka jangan ngambil kukunya ininya gitu. Rasul mengatakan jika mau. Jika mau kan berarti kalau mau, kalau nggak mau kan enggak apa-apa kan begitu. Nah, makanya mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkadah. Meskipun sunnah muakkadah tapi saya jelaskan tadi, Masya Allah keutamaannya sangat luar biasa. Karena gini, Pak, anjuran yang lain yang membuat kita kalau mampu sebaiknya kita kurban adalah
kita sodakoh kepada orang saja, Allah berjanji akan mengganti yang lebih baik. Apalagi ini ibadah ini ada nilai ibadahnya nyembelih, nanti sodakoh, nanti hadiah. Pasti Allah akan memberikan ganti yang lebih baik.